Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Rafina dengan NIM 18060242. Dalam video kali ini akan menjelaskan konsep dan implementasi al-mudharabah. Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya, ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill dipadukan menjadi satu. Secara istilah, mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Definisi mudharabah menurut Said Sabiq adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang atau sebagai modal kepada lainnya untuk diperdagangkan, laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun definisi mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad di dalamnya pemilik modal memberikan modal kepada amil untuk mengelolanya dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh saibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh saibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah dalam wacana fikih. Mudharabah dalam fikih adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha atau pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fikih berkaitan dengan sistem mudharabah. Di antaranya adalah modal. Ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus mempunyai persyaratan. Yang pertama, terdiri dari uang yang beredar atau yang berlaku. Yang kedua, modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak. Yang ketiga, modal harus jelas jumlah dan jenisnya. Yang kedua, manajemen. Kontrak mudharabah dalam fikih dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana atau saibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha untuk mendapatkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, dan lokasi usaha. Yang ketiga, jaminan. Esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong-menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan keterampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Yang keempat, jangka waktu. Mengenai pembatasan jangka waktu, mudharabah diperdebatkan oleh para ahli fikih. Sebagian ulama
berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadi kontrak itu batal sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk dicapai. Yang kelima, nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan merupakan rukun kas yang ada pada akad mudharabah. Hal ini adalah yang membedakan dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Yang keenam, bentuk mudharabah. Dalam kajian fikih klasik, bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan atau investasi langsung, di mana sahibul mal bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai defisit unit. Ciri dari modal mudharabah ini adalah biasanya hubungan antara sahibul mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan atau amanah. Landasan syar'i. Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli. Di antaranya adalah firman Allah, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli adalah mudharabah, merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Kedua, hadis atau as-sunnah. Sabda Rasulullah SAW, pendapatan yang paling afdal atau utama adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad Al-Bazz At-Tabrani. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan 1 dirham atau 2 dirham untuk 10 dirham harga pokok. Al-Ijma. Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama menyetujuinya. Kaidah fikih yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk mudharabah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Rukun dan persyaratan mudharabah. Yang pertama, rukun mudharabah. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah. Menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun mudharabah terdiri dari ra'sul mal atau modal, al-a'mal bentuk usaha, keuntungan aqidain atau pemilik yang berakad. Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah ada 6, yaitu yang pertama pemilik dana, yang kedua pengelola, yang ketiga ijab qabul, yang keempat modal, yang kelima perkiraan, yang keenam keuntungan dan atau nisbah. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada 3, yaitu yang pertama 2 orang yang melakukan akad, yang kedua modal, yang ketiga sigat. Dari perbedaan para ulama di atas dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah pada dasarnya yang pertama pelaku. Yang disebut pelaku dalam akad mudharabah harus ada 2 pelaku, di mana ada yang bertindak sebagai pemilik modal, ada yang lainnya menjadi pelaksana usaha atau mudharib. Yang kedua, objek mudharabah. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antaraddin menhukum atau saling rela. Yang keempat, nisbah keuntungan. Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. Syarat mudharabah.
Syarat mudharabah. Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah yang harus dipenuhi adalah saibul mal dan mudharib, sigat ijab dan qabul, modal, nisbah keuntungan, pekerjaan atau usaha. Perbedaan riba dan mudharabah. Riba, uang sepenuhnya menjadi penghitungan atau debitur sehingga ia memiliki hak penuh untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Mudharabah, uang atau modal sepenuhnya adalah milik pemodal. Pengusaha berkewajiban untuk menjaganya dan menggunakannya dalam usaha yang telah disepakati. Ia tidak dibenarkan untuk mengibahkan, mengutangkan atau membekukan atau menabungkan uang itu. Dengan demikian, perusahaan atau saham perusahaan milik pemodal, sedangkan pelaku usaha hanya berhak mendapatkan bagian dari keuntungan saja. Sekian dari video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.